Baik, mudah-mudahan Anda belum bosan. Sekarang kita masuk pada bagian yang keempat, komunikasi yang dimediasi oleh komputer. Tentu saja Anda sekarang adalah generasi milenial yang komunikasinya luar biasa hebat karena komputer membantu Anda, membantu kita semua untuk berkomunikasi dengan luar biasa. Sehingga kita katakan terjadi revolusi komunikasi. Revolusi komunikasi itu menembus batas waktu dan ruang. Seorang ahli Friedman mengatakan bahwa the world is flat. Dunia ini datar karena kita bisa melihat apa yang terjadi di ujung sana. Kalau tidak ada COVID-19, dengan sangat mudah kita bisa menonton sepak bola yang terjadi di benua lain pada saat yang sama. Saya berkesempatan melihat ditabraknya menara kembar di New York pada peristiwa 11 September. Karena itu disiarkan langsung lewat televisi. Itu hebatnya komunikasi sekarang ini. Seolah-olah komputer itu meretas batas waktu dan ruang yang ada, yang selama ini menghambat kita berkomunikasi. Revolusi komunikasi ini luar biasa hebatnya, termasuk di Indonesia. Harga telepon pintar semakin murah, jaringan pelayanan internet juga semakin meluas, sehingga penetrasi internet sudah semakin hebat di Indonesia. Data terakhir barangkali sudah ada 150 juta pengguna internet di Indonesia melalui telepon pintar. Artinya lebih dari 80% orang Indonesia yang dewasa sudah terjaring lewat telepon pintar. Ini bisa menjadi sebuah potensi yang besar untuk yang baik maupun untuk yang buruk. Saya yakin bahwa semua teknologi seperti itu, tergantung bagaimana kita memakainya untuk yang baik atau yang buruk, termasuk teknologi komunikasi yang sekarang sangat hebat penggunaannya di Indonesia. Ada seorang ahli yang namanya Don Tapscott. Dia termasuk orang yang sangat optimis dengan penggunaan internet ini. Dia bilang bahwa internet sudah merubah dunia, benar-benar merubah dunia. Dan yang merubah itu adalah terutama generasi milenial, generasi digital seperti Anda. Anda benar-benar merubah dunia ini, merubah banyak hal. Merubah di dunia pemasaran misalnya, saya tidak tahu apakah Anda masih di banyak belanja online atau belanja di mall. Nah, ini yang paling gampang contohnya adalah soal cara belajar kita sekarang. Anda tetap tinggal di rumah dan Anda bisa belajar karena ada internet. Ini bagaimana dunia pendidikan berubah sama sekali karena hadirnya internet. Ya, sekarang kita belajar lewat internet karena dipaksa oleh COVID-19, tapi barangkali, dan saya yakin di masa depan, belajar sendiri memakai teknologi digital ini akan semakin hebat. Anda juga bisa melihat bagaimana perubahan dunia politik. Kalau dulu saya memilih dan Anda memerintah, artinya kita orang banyak memilih, lalu yang memerintah itu satu orang. Sekarang udah berubah sama sekali, saya memilih dan saya memerintah. Banyak sekali gerakan-gerakan sosial di bawah yang besar sekali pengaruhnya terhadap pemerintahan. Kampanye juga berubah bentuknya. Banyak kampanye melalui Facebook, Twitter, YouTube, dan media sosial lainnya. Kalau dulu spanduk dan banyak sekali ditempel di sana-sini, sekarang itu sudah tidak begitu efektif karena orang banyak sekali berkampanye lewat dunia maya. Dunia ekonomi, politik, pendidikan, dunia kerja berubah sekali.
Tahu bagaimana gerakan sosial di Indonesia juga banyak terjadi, yang merubah bagaimana pemerintah bertindak, perang petisi, koin untuk berita, dan segala macam. Itu adalah gerakan sosial yang dibentuk oleh teknologi komputer yang merasuk pada kehidupan kita. Namun, di samping kabar-kabar penting yang diutarakan oleh Don Tapscott tadi, ada juga warning dari dampak negatif teknologi berbasis komputer ini. Ada yang dikatakan post-truth. Post-truth ini muncul tahun 2016 gitu ya. Post-truth ini adalah keadaan di mana kita memikirkan sesuatu benar atau tidak bukan memakai otak kita menganalisis dengan baik, tetapi lebih banyak emosi dan keyakinan personal. Contohnya saja ketika zaman Pilpres kemarin, ada golongan kampret, ada golongan cebong gitu. Kalau saya cebong, apa saja yang dikatakan oleh kampret, saya katakan itu sebagai salah. Apa saja yang dikatakan oleh segolongan saya katakan itu sebagai benar. Jadi saya tidak lagi menganalisis fakta itu memakai daya kritis saya, tetapi lebih banyak karena keyakinan personal saya dan karena emosi saya. Kalau saya golongan cebong, maka semua yang dikatakan oleh cebong itu benar, walaupun barangkali tidak benar. Dan saya katakan bahwa yang dikatakan oleh kampret itu sebagai sebuah kesalahan. Demikian sebaliknya, kalau saya golongan kampret, yang dikatakan oleh cebong itu salah, dan apapun dikatakan oleh kampret itu benar, saya anggap benar gitu. Jadi kebenaran itu bukan lagi karena analisis yang objektif, tapi dipengaruhi oleh emosi dan keyakinan personal saya. Itu arti post-truth. Dan post-truth itu sering sekali memuncak pada momen-momen politik, seperti yang terjadi pada Pilpres yang lalu. Situasi post-truth menjadi semakin hebat dengan hadirnya media sosial atau komunikasi yang dimediasi oleh komputer ini. Dengan media sosial, kita dibombardir oleh ratusan, ribuan informasi. Dan kadang-kadang kita tidak kritis terhadap informasi itu. Kalau informasi itu berasal dari teman segolongan kita, teman seideologi kita, teman yang kita percaya, kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran walaupun kita tidak mengkritisinya terlebih dahulu. Karena kondisi post-truth mengakibatkan kita tidak begitu memperhatikan fakta, tapi lebih dipengaruhi oleh kondisi emosional kita. Kita bisa melihat bagaimana informasi saling serang-menyerang ketika kampanye Pilpres yang lalu. Kampanye hitam banyak saling serang. Dan sering juga orang menelan begitu saja informasi yang saling serang itu. Kalau yang diserang pihak sana, saya anggap itu sebagai kebenaran. Tapi kalau yang diserang pihak saya anggap itu sebagai kesalahan. Tanpa mengetahui benar-benarkah fakta itu terjadi atau tidak. Saya hanya mempertimbangkannya sesuai dengan emosi saya, bukan sesuai dengan daya kritis saya. Era post-truth itu mengakibatkan banyaknya berita hoax. Dan itu menjadi lebih parah lagi ketika surat kabar atau media massa yang kredibel tidak muncul. Media sosial menjadi sumber penting karena media mainstream tidak muncul sebagai pemberi obor kebenaran dalam simpang siurnya informasi yang tadi itu. Pengaruh negatif lainnya Anda bisa lihat soal hoax, soal fake news gitu. Hoax
hoax dan fake news itu hampir sama ya. Itu berita yang dibuat dan itu cerita bohong. Anda tahu ketika pemilihan presiden yang lalu ini juga banyak hoax dan fake news. Dan Anda juga bisa lihat sekarang ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, banyak sekali hoax tentang COVID-19 ini. Ada orang karena tidak bisa menampung, menseleksi berita baik dan berita buruk. Ada orang yang menjadi anggap remeh terhadap COVID-19, menganggap itu tidak berbahaya, tapi ada orang yang jadi luar biasa takutnya. Itu dampak buruk dari hoax dan fake news ini. Ada juga dampak lainnya yang namanya filter bubbles. Filter bubbles ini artinya saya hanya mempercayai apa yang segolongan dengan saya. Berita-berita itu saya saring sesuai dengan yang saya suka. Kalau sumbernya tidak saya suka, langsung saya delete. Kalau sumbernya saya suka, langsung saya forward kepada orang lain. Itu namanya filter bubbles. Jadi saya memfilternya sesuai dengan kesamaan yang saya miliki dengan sumbernya. Ada yang namanya echo chambers. Kalau sebuah berita berasal dari sekelompok orang yang tidak seide dengan saya, itu langsung saya delete. Kalau itu seide dengan saya, itu saya hargai besar-besaran. Jadi saya hanya mau mendengarkan berita yang sama pendapatnya dengan saya. Echo chambers namanya. Jadi kayak ruang gema. Kayak saya hanya mau menggemakan pendapat yang sama dengan pendapat saya gitu. Itu namanya echo chambers. Dan yang lain adalah namanya social boots. Artinya supaya kelihatannya banyak penggemarnya, banyak beritanya, dibuatlah komputer sedemikian rupa untuk menyebarluaskan, melipat gandakan penyebaran sebuah berita. Bukan orang yang menyebarkan, tapi komputer. Komputer diprogram sedemikian rupa sehingga seolah-olah banyak yang mengikuti atau yang like atau yang follow situs atau berita itu. Begitu hebatnya efek yang harus kita waspadai sebagai efek negatif dari komunikasi berbasis komputer ini. Selanjutnya terserah kita bagaimana memanfaatkannya. Kita sudah melihat tadi dampak-dampak positifnya, tapi kita juga melihat dampak negatif dari penggunaan komunikasi berbasis komputer ini. Saya menganjurkan kepada Anda bagaimana memanfaatkan dengan cerdas komunikasi berbasis komputer ini sehingga kita dapat memperoleh manfaat yang sebaik-baiknya dan membuang manfaat keburukan-keburukan dari komunikasi berbasis komputer ini. Demikian akhir dari bab pola-pola komunikasi. Saya harap Anda dapat belajar sesuatu dari sini untuk Anda pergunakan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan teman-teman, dengan dosen, dengan segala stakeholders yang lain, dan bagaimana Anda bisa cerdas mempergunakan komunikasi berbasis komputer. Terima kasih, selamat belajar, dan mudah-mudahan kita selamat melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih.